Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Kutai Timur malam-malam, jangan lupa mampir di Rantau Pulung. Saya doakan yang tadi jawab salam, insya Allah hidupnya beruntung. Ibu, Ibu, mau ditambah pahalanya? Mau ditambah rizkinya? Mau tambah anaknya? Mau ibu? Yang bapak-bapak mau ditambah istrinya? Yuk, yang mau tambah pahala, mau tambah rizki, kebahagiaan dan kenikmatan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tebarkan salam. Karena kata Rasulullah, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum lak asyrah, bagimu 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah lak ishrun, bagimu 20 pahala. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lak salasun, bagimu 30 pahala. Masya Allah. Mau ditambah 30 pahala? Yakin? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pahala atau juta? Orang disuruh pilih dua-duanya. Kalau dua-duanya saya juga mau. Ini hidup penuh dengan pilihan. Sekali lagi, 30 juta atau 30 pahala? $30 juta belum pasti. Ada di sini orang Sulawesi? Orang Bugis ada? Depa Manasa. Ada orang Jawa? Kata wake atau ake? Kalau ake kan biasa, tapi kalau wake kata tenang. Masya Allah. Kalau orang Jawanya belum pasti, boten apa? Dereng wonten, belum pasti. Tapi kalau 30 pahala pasti, karena Rasul yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasul ucapkan semua berdasarkan wahyu dari Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Beda dengan kita, kalau berbicara terkadang berdasarkan hawa nafsu, maka perkataan kita, pembicaraan kita terkadang mengandung dusta. Terkadang menyakiti orang, terkadang menyinggung perasaan orang, betul? Tapi Rasul berkata semua berdasarkan wahyu dari Allah, maka mustahil beliau berdusta. Yuk, yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul. Masih berharap. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil khair, alladzi
Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saya tanya dulu, Ibu, suka yang duduk atau yang berdiri? Maksud saya ceramahnya saya suka duduk atau berdiri? Hah? Berdiri nih. Suruh berdiri nih. Saya juga suka yang berdiri-berdiri, Ibu. Kenapa saya duduk dulu? Menghargai dan menghormati. Karena sudah disediain kursi, maka dipakai dulu. Kalau sudah dipakai, urusan dipakai terus ataupun tidak dipakai lagi kan urusan saya. Betul tidak? Alhamdulillah. Dan saya tanya, mau yang ceramahnya panjang tapi belum tentu masuk semua, atau pendek tapi masuk semua? Ini saya berbicara ceramah, ini ceramah. Sekali lagi, panjang belum tentu masuk semua, atau pendek masuk semua? Oh, suka yang panjang tapi masuk semua. Alhamdulillah. Fadilatul Kiram, Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur, Bapak Dr. Haji Kaswidi Bulang, STME IMM, Masya Allah. Dengan keluarga beliau, tadi beliau sudah katakan, kami memang sering sekali bersilaturahmi, bertemu, dan sering saya dipanggil. Karena memang saya wanita panggilan. Panggilan untuk berdakwah. Makanya saya nama belakangnya seharusnya ada di belakang. Siti Romlah Simatupang. Apa Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Masya Allah. Dan berkat orang tua beliau, Haji Bulang, orang tua kita, Masya Allah, beliaulah yang pertama kali memanggil saya untuk bisa ceramah di daerah Kutai Timur. Lanjut anaknya dan mohon maaf menantunya pun panggil, dan Alhamdulillah. Apapun sibuk dan padatnya acara saya, kalau beliau sudah panggil, Ustazah datang ke Sangatta, siap bos. Walaupun ada acara gampang dipending. Karena kalau beliau sudah panggil, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, Bapak Desa, baik Desa Bunga, Kebun Agung, dan desa-desa yang lain. Ada desa yang lain? Ada berapa desa di sini? 9 desa. Kalau saya tambah 1 bisa? Masya Allah, 9 desa yang sempat hadir, para anggota DPR baik provinsi maupun kabupaten yang sempat hadir, Bapak Ibu Camat, ada Bu Camat? Masya Allah, Ibu Camat mohon maaf, Ibu Kapolsek dan Ramil mohon maaf, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebutkan satu persatu, semua tanpa terkecuali mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah, biiradatillah, biqudratillah, kita bisa hadir pada siang hari ini di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan untuk sama-sama bersilaturahmi, mengadakan acara tablik akbar dan zikir bersama, khususnya di masyarakat Rantau Pulung. Cocok nih Rantau Pulung? Mudah-mudahan silaturahmi kita mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat dan inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Allah menyindir tuh di dalam surat Ar-Rahman, sering kita baca, sering kita dengarkan.
Tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, berapa kali? 31 kali Allah mengulang kalimat itu. Apa yang sering Allah ulang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Masih loyo. Kasian banget. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Apa artinya? Kasihan deh lu gak kan? Maka nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Padahal apa? Padahal kata orang Bugis, megala dadoi. Nah, malowang galung, malowang dara, makan jabola, megalada otok, megato bene. Kata orang Jawa, wakeh tenan bondo, akeh tenan duit, wapik uma, akeh bojo. Masya Allah, tapi apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk yang sedikit tadi yang selalu bersyukur. Ingat, ketika bersyukur hidup kita akan tenang. Ketika bersyukur hati kita akan nyaman. Ketika kita bersyukur, yakin Allah akan tambah segala nikmat-nikmat yang Allah syukuri. Maka Pak, syukuri punya istri 1. Walaupun istrinya cerewet, alhamdulillah. Ya Allah, cerewet itu adalah sunatullah. Perempuan banyak bicara itu memang sunatullah. Kenapa? Memang, mohon maaf, di dalam penciptaannya Allah menciptakan alat komunikasi perempuan itu otak kiri dan otak kanan. Maka apa? Perempuan itu bisa berkomunikasi 1 hari 1 malam sampai 20.000 kata. Kalau laki-laki hanya 7.000 paling banyak kata yang beliau ucapkan, tapi perempuan 20.000 kata. Maka kalau perempuan pagi-pagi suka konser, oh normal. Alhamdulillah istri saya masih normal. Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Syukuri, kenapa? Karena apa? La in syakartum la azid. Ketika engkau syukuri nikmat-nikmatku, maka sungguh aku akan tambah. Punya ilmu disyukuri, ditambah ilmunya oleh Allah. Betul? Punya harta disyukuri, sedekah, zakat, infak, ditambah hartanya oleh Allah. Punya istri disyukuri, ditambah tidak Bu? Ditambah tidak Bu? Ditambah tidak Pak? Tambah. Ini janji Allah. Tapi bukan ditambah secara kuantitas saja. Bukan hanya jumlahnya, tapi ditambah kualitasnya, sakinahnya, mawaddahnya, warohmahnya. Bukan ditambah jumlah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik
Nih, yang hadir di sini mau masuk surga enggak? Sekali lagi, mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jauh cepat didengar sama malaikat pencabut nyawa. Amin. Di dalam kitab Al-Barzanji karangan Imam Yusuf Al-Barzanji mengatakan, Al-jannatu nu'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga, Pak Bu, surga. Tapi maaf, kalau berbicara surga, yang sudah nenek kakek jangan harap bisa masuk surga. Ada nenek-nenek kakek-kakek di sini, jangan harap masuk surga. Karena ada riwayat Rasul didatangi nenek-nenek. Kalau nenek-nenek kan giginya ompong, keriput kulitnya, sudah lobet, jalannya bongkok, datang kepada Rasul. Rasul, nenek-nenek gue caranya begitu kan? Sul, ya nek, tolong doakan nenek biar nenek masuk surga. Apa jawaban Rasul? Maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Kasihan nenek-nenek ini. Kenapa Rasul? Di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek itu nangis. Kalau begitu Rasul, buat apa saya ibadah sampai setua ini? Kalau di surga tidak bisa masuk nenek-nenek seperti saya, percuma saya ibadah Rasul. Nenek itu menangis, Rasul melihat tersenyum, dan nenek itu pun dipeluk oleh Rasulullah. Betul nenek, umatku ketika menjadi penghuni surga tidak ada di surga nenek-nenek. Kenapa? Faja'alnahunna abakara. Surat Al-Waqiah. Kami menjadikan mereka penghuni surga abakara. Abakar ini jamak dari bikrun, artinya apa? Kami menjadikan mereka penghuni surga perawan lagi, gadis lagi, muda lagi, cantik lagi, wayu lagi, ganteng lagi. Asik. Walaupun meninggal sudah tua, sudah sepuh, tenang Pak. Ketika nanti masuk surga, ya Allah, qadarullah akan dimudahkan kembali oleh Allah. Raffi Ahmad kalah. Alhamdulillah. Syahrini Bu lewat. Yang penting masuk surga. Nah, kata Imam Yusuf Al-Barzanji, surga dan segala kenikmatan surga tidak akan, mohon maaf, semoga diberikan kepada orang yang suka bersolawat. Tapi jujur nih Bu, Ibu, lebih banyak solawatnya atau ngedumelnya? Lebih banyak solawatnya atau madarekeknya? Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini ngapain kalau nggak ngiringin saya? Nah, untuk apa di sini? Turun. Boleh ngiringin saya? Siap? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika,
terima kasih. Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum nikah nanti dapat istrinya soleha, cantik, banyak duit teh. Gak apa-apa janda punya anak 5, gak apa-apa. Alhamdulillah. Ibu biasa kesel sama suami, suka kecewa sama suami, suka marah sama suami, suka baper sama suami. Suami waktu belum nikah mah, halo, story. Waktu belum menikah mah, ya Allah dek, kenapa kak menikah dengan kakak? Kenapa? Kalau kamu menikah dengan kakak, engkau aku jadikan ratu di dalam rumah tanggaku. Wah. Tapi setelah menikah bukan jadi ratu, malah jadi pembantu. Betul ibu? Curahan hati seorang istri. Kecewa, marah, kesel. Jangan mohon maaf dimarahin suami, tapi kasih ketenangan. Apalagi dinyanyiin. Kecewa sama suami, ibu nyanyiin, Mas, Kak, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau, manis yang aku hayalkan, tingginya janjimu mengalahkan tingginya langit, manisnya janjimu mengalahkan manis. Ternyata semua ada jeritan hatinya kepada suami. Pak, Masya Allah, jangan digituin bu, malah dikeplak sama suaminya. Tapi apa, selawatin suaminya biar tenang. Kebetulan nama suaminya Pak Ahmad. Mas Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, salam alaika. Suaminya bilang, ya Allah dek, seneng banget bapak, tenang hati bapak. Suaminya nggak mau kalah. Saya juga balas selawatin istri saya. Kebetulan nama istrinya Siti Thaibah. Diselawatin, ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal Hayane Istangik. Masya Allah, istrinya bilang, iya papa terima kasih pak. Adem, anaknya lihat bapak ibunya salawatan, ya Allah, bapak ibu salawatan adem banget, gak mau kalah. Anaknya juga pun salawatan. Komarun, Komarun, Komarun Sidanan Nabi, Komarun. Kebetulan anaknya namanya Muhammad Komarudin. Alhamdulillah. Perbanyak salawat, karena dengan salawat Allah angkat derajat kita 10 derajat. Dengan satu kali salawat Allah gugurkan 10 kesalahan keburukan di dalam diri kita. Dengan satu kali salawat Allah angkat derajat kita 10 derajat. Dengan satu kali salawat insya Allah wasilah kebutuhan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka Bapak Kasmidi, kalau ingin naik jadi 01, perbanyak salawat.
sambil salawat kasih seragam ibu-ibu. Saya yakin pasti cepat naik. Jangan salah, ibu-ibu ini Masya Allah, tim sukses yang luar biasa. Dengan satu mulut ibu-ibu bisa ngambil 100 suara. Betul nggak Bu? Apalagi kalau ibu udah duduk di depan rumahnya, ada temannya 3. Pilih bapak nanti kasih di bupati ya. Iya, pilih. Ancam suami, kalau nggak pilih jangan dikasih jatah 1 bulan. Masya Allah, itu ibu-ibu luar biasa, tim kampanye yang luar biasa. Maka bapak jangan sekali-kali sepelekan ibu atau istri-istri bapak. Kenapa? Karena wanita adalah makhluk terkuat di dunia ini. Betul tidak Bu? Contohnya, bapak bisa melahirkan? Bapak bisa hamil? Tidak. Bapak bisa hidup tanpa istri 1 bulan 1 tahun? Tidak bisa. Istri meninggal 1 bulan, suami langsung nikah lagi. Ada bemornya. Apa bemor? Benemonri. Tahu bemor? Benemonri. Bahkan punya, mohon maaf, belum punya bemor, punya beca. Apa beca? Bene cadangan. Bapak-bapak di sini yang terhormat ada becanya? Pak? Halo? Punya beca? Bapak anggota dewan punya beca? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini sekali lagi mohon maaf dengan Ustadz saya, kiai saya dulu ketika di pesantren katanya kalau kita mau sesuatu sholawatin. Bapak pengen beli mobil, punya mobil. Pengen punya mobil Pajero. Lewat mobil Pajero, pegang sholawatin dulu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling nanti bunyi titit titit titit. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ibu pingin punya tas idam-idamannya, tasnya ada tuh. Sambil pegang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Kenapa? Karena dengan salawat kita membuka pintu-pintu berkah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah, jamaah, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki tanggal 2 Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Kira-kira hafal 12 bulan? Januari, Februari, Maret, habis Maret, April, habis April, Mei, habis Mei. Masalahnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud apa? Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan, Syawal, habis Syawal, Zulqi'dah. Mohon maaf, penyebutan yang benar Zulqi'dah. Zulqi'dah satu wazan dengan Zulhijjah. Zulqi'dah, habis Zulqi'dah Zulhijjah, habis Zulhijjah Zulkifli, Zulkarnain. Bukan. Nah, kita berada di bulan terakhir dalam pertanggalan Muharram Hijriyah. Mohon maaf, dalam pertanggalan Hijriyah, yang mana dari 12 bulan kata Allah, minha arba'atun hurum, 4 bulan, ada 4 bulan yang Allah muliakan di situ, yang Allah haramkan terjadinya pertumpahan darah. 4 bulan ini kata Allah, Rasul dilarang untuk terjadinya peperangan. Di Al-Quran tidak dijelaskan 4 bulan. Apa saja 4 bulan? Dijelaskan di dalam hadis. Apa? 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya apa? Yaitu Baina Rajab dan Jumadil Akhir. Apa itu?
3-4 bulan yang dimuliakan: Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan lompat satunya bulan Rajab. Nah, kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasul mengingatkan kepada kita, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari di mana seseorang yang melakukan amal soleh, yang mana amal soleh itu tingkatannya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ketika kita kerjakan di hari-hari selain itu. Ma min ayyamil ashri, yaitu apa? Di 10 awal dalam bulan Zulhijjah. Kita masih tanggal 2, artinya masih berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Kapan kita melakukan amal soleh, maka amal soleh kita tingkatannya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ketika kita berbuat maksiat, dosa, maka dosa dan maksiat itu pun, mohon maaf, dosanya lebih dicintai, lebih dibenci, dimurkai oleh Allah dibandingkan kita kerjakan di waktu-waktu selain itu. Makanya diawali dengan kita takbir akbar pada siang hari ini, doa zikir bersama. Mari kita isi 10 awal bulan Zulhijjah ini dengan kita memperbanyak amal soleh. Sholatnya ditingkatkan, bukan hanya wajib, sunnah digalakkan. Tapi terkadang wajib saja susah banget. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Ya Allah, mau diterima segala permintaannya, mau dikabul segala permohonannya, mau ini, mau itu, mau A, mau B, tapi apa? Ya Allah, ibadahnya saja masih bolong-bolong. Makanya kalau kita mau dikabulkan, dekati Allah, rayu Allah. Sholatnya aja, mohon maaf, sholat 2 menit, 3 menit, wes bablas angine. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sholat macam begini, permintaannya panjang banget. Ya Allah, berikan saya istri yang cantik, yang kaya, yang soleha, tapi sholatnya bolong-bolong. Ya Allah, berikan saya rumah yang bagus, tapi mohon maaf, terkadang tidak ingat kepada Allah. Nih, jadi kalau apapun permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah, introspeksi diri, mungkin ibadah kita kurang maksimal. Betul? Betul? Masya Allah, yang sholat aja ini belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Yang sholat aja belum tentu bebas dari siksa api neraka, apalagi yang tidak sholat. Makanya yang pertama, perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita sudah baik, kita memperbaiki sholat, maka yakinlah Allah pun akan memperbaiki kehidupan kita. Amin, amin ya robbal. Nggak lama kok, kita cuma 5 kali dalam 1 hari. Berapa kali menit dibandingkan Allah kasih waktu 24 jam untuk kita hidup di dunia ini setiap harinya. Masya Allah, Allah nggak minta banyak, walaupun salat tidak pengaruh untuk Allah. Yang salatnya sudah rajin, tambah salat sunnah digalakkan. Salat duha, salat tahajud, salat witir. Salat sunnahnya sudah oke, amalan salehnya, puasanya, ayo mulai dari tanggal 1 kemarin kalau bisa sampai tanggal 9 Zulhijjah kita puasa, karena setiap harinya ada keistimewaan. Kalau tidak bisa cukup 2 hari, tanggal 8 9 Zulhijjah bertepatan di Indonesia tanggal
15-16 Juni. Walaupun di Arab sudah duluan. Di Arab itu tanggal 15, mohon maaf, tanggal 16 sudah wukuf. Kita masih mohon maaf, tanggal 15 sudah wukuf. Dia lebarannya sudah puasa. Kemarin saya mohon maaf telepon sama suami saya yang di Mekah, beliau sudah tak masuk tanggal 1 Zulhijjah. Beliau sudah puasa hari Jumat. Kita hari Sabtu kemarin baru tanggal 1 Zulhijjah. Masya Allah, tapi nggak apa-apa. Kita yakini karena kita tinggal di Indonesia. Masya Allah, 15-16 Juni, 8-9 Zulhijjah kita berpuasa. Apalagi puasa Zulhijjah yukaffir yaumus shaumi Arafah. Puasa di bulan tanggal 1 puasa Arafah menggugurkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lewat, 1 tahun yang akan datang. Belum tentu umur kita sampai 1 tahun yang akan datang, tapi dosa kita sudah dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada dosanya? Ada dosa sama suami? Suka berantem sama suami? Suka marah-marah sama suami? Suka bohong sama suami? Yang saya tanya ibu bukan bapak. Bu, kalau ibu merasa banyak dosa sama suami, ada satu amalan yang gampang, murah, meriah, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mau tahu? Mau tahu? Kasih tahu nggak ya? Apa? Yaitu sering-sering Miki cium tangan suami kita. Iya, tangan doang. Biasa cium tangan suaminya, Bu? Suka cium tangan suaminya? Berapa kali 1 tahun? 2 kali. Idul Fitri sama Idul, itu pun hanya acting. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ada ibu-ibu saya tanya, ibu biasa cium tangan suaminya, Bu? Iya, berapa kali 1 tahun? 2 kali Ustazah. Kapan kalau panen? Jadi kalau nggak panen, ya nggak dicium. Ya Allah. Bu, sering-sering cium tangan suaminya. Pulang dari sini, minta memang tangan suaminya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak. Mana tangannya, Pak? Kenapa mana tangannya dulu, Pak? Kenapa minta tanganku? Minta tangan tak dulu. Ini tanganku, cium gitu. Paling juga kaget suaminya, ibu kesambet di mana ini? Masya Allah. Gugur dosa-dosa kita. Kenapa? Di dalam kitab Uqudul Ijen, etika berumah tangga, barang siapa seorang istri yang mencium tangan suaminya, dapat pahala seperti pahala orang yang mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Susah, Bu. Kita mohon maaf, Kutai Timur, Pak Wakil berapa tahun menunggu haji? 13 tahun menunggu. Di Pinrang, Pak, Sulawesi Selatan, 43 tahun menunggu. Masya Allah. Daftar sekarang 43 tahun yang akan datang baru berangkat. Masya Allah. Sampai di sana setengah mati kita cium, mohon maaf, Hajar Aswad. Rebutan. Susah. Nah, kita, Bu, gampang dapat pahala cium Hajar Aswad, gampang. Pulang dari sini minta tangan suaminya, cium yang banyak tangan suaminya, dapat pahala Hajar Aswad. Hajar batu aswad hitam, batu hitam yang dicium. Kebetulan suaminya hitam, bahkan batu hitam yang dicium, tangan hitam yang dicium. Tenang, Pak, jangan tersinggung yang hitam. Suami saya juga hitam, Pak. Hitam itu maco, Pak. Dari sekian laki-laki yang datang melamar saya, mohon maaf, saya pilih yang paling hitam di antaranya. Kenapa? Saya suka yang hitam-hitam. Kenapa? Hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Black sweet. Tahu? Black sweet. Sweetnya hilang, tinggal blacknya aja. Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, puasa Arafah menggugurkan dosa kita 360 hari yang lalu dan 360 hari yang akan datang. Allah jamin apa? Allah akan hapuskan kesalahan kita.
hanya puasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Orang tidak melaksanakan ibadah puasa, kita disunahkan untuk apa? Tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengerjakan puasa sunnah Arafah, insya Allah. Selain itu apa? Amalan lagi, perbanyak sedekah. Jangan medit, cetil medit bahil koret seke. Ya Allah, kita di dunia ini mohon maaf bukan punya kita kok, harta kita bukan punya kita, betul tidak? Semua titipan. Sekali lagi, titipan. Sekali lagi, titipan. Harta titipan milik Allah. Jabatan titipan milik Allah. Suami titipan milik Allah. Bu, suami milik sobo? Milik kita, milik Allah. Jadi kita harus siap kapanpun suami pergi dari sisi kita, siap kapanpun suami diambil dari sisi kita, baik diambil oleh Allah pulang ke rahmatullah maupun diambil sama pelakor. Ada di sini pelakor? Enggak ada dong, alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jangan ngaku-ngaku Pak. Ada suami yang mengaku-ngaku istriku milikku seutuhnya, jangan ada yang mengambil dari sisiku. Ya Allah Pak, sadar. Kenapa? Karena dia sudah saya bayar uang penaik masoli lakda, kalau orang Sulawesi. Orang Sulawesi kan ada uang penaik ya Bu ah. Di Pinrang itu Bu, di Sulawesi Selatan itu 100 juta Bu. Mati nih. Masya Allah. Makanya saya bilang sama anak saya punya anak 3, laki-laki, perempuan, laki-laki. Yang nomor 1 di Jogja, sudah akhir semester. Bilang sama anak saya yang pertama, saya walaupun tinggal di Sulawesi, mohon maaf aslinya orang Bogor, Jawa Barat. Ada orang Sunda di sini? Oh, ayah? Ayah orang Sunda di dia? Oh, ayah, ya Allah. Kumaha dawa? Saya pangestu? Alhamdulillah, saya orang Bogor. Ayah orang Sunda di dia? Alhamdulillah. Tapi saya lama juga di Jawa, 6-7 tahun saya di Jawa, Jawa Tengah, Brebes, ngapak-ngapak, aja kayak kue. Konon. Jadi kalau orang ngomong Jawa saya paham, Masya Allah. Tapi ternyata apa, Allah takdirkan saya dapat jodoh orang Sulawesi. Saya tinggal Niki di Sulawesi. Macam nih bicara ugi, nariko cedek-cedek. Alhamdulillah, Masya Allah. Nih, saya bilang sama anak pertama saya, cari istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Masoli. Mahal uang penaiknya. Tapi saya bilang sama anak saya yang kedua perempuan, Neng, cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Biar dapat uang penaik. Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi sekali lagi, itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu. Jadi apa? Jangan sekali-kali karena kita bayar uang penaik mahal, istri milikku. Istri adalah titipan dari Allah untuk kita jaga. Semua titipan dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, apa yang di atas langit dan apa yang di perut bumi, ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Maka sekali-kali kita belajar dari tukang parkir. Coba perhatikan tukang parkir Bapak Ibu. Bu, Bu, Pak, Pak, biasa lihat tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, di mal, di kantor. Berapapun kendaraan yang datang kepada dia, tidak membuat dirinya sombong.
Tidak mentang-mentang banyak kendaraan dikasih ke dia. Tapi mohon maaf, seberapapun kendaraan pergi dari sisinya, tidak pernah tukang parkir sedih apalagi menangis. Kenapa begitu? Ini filosofinya. Karena tukang parkir berpendapat dan berpikiran, itu kendaraan hanya dititipkan kepadaku untuk aku jaga, bukan milik aku. Ketika datang tidak membuat aku sombong, dan ketika pergi tidak membuat aku kecewa dan patah hati. Kenapa? Bukan milikku, hanya titipan. Begitu juga kita belajar dari tukang parkir. Maka apa? Seketika ada yang di sekitar kita pergi dari sisi kita, Masya Allah, tidak akan membuat kita begitu terpukul dan kecewa. Tapi selama dia masih di sisi kita, maksimalkan, jaga dia, hormati dia, lindungi dia, sayangi dia. Istri, hormati suami, hargai suami, karena suami adalah tiket surga neraka kita untuk seorang istri. Betul Pak? Begitu juga bapak. Walaupun istri tak sudah lobek, istri tak sudah tidak menawan, sudah tidak cantik, ya Allah, tetap cintai dia, sayangi dia, kasihi dia. Jangan engkau campakkan setelah dia tidak bermanfaat untuk bapak, kau cari yang lain. Kau cerai aku, kau siksa aku, setelah kau dapat istri baru. Pak. Apalagi kalau ada istri yang sekek, medit, pedit, kikir sama istrinya. Oh Pak. Suami, apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Uang suami pasti uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Betul Ibu? Kata bapak, saya nyesel panggil ustaz saya. Pak, kapan bapak perhitungan sama istri, maka Allah pun akan perhitungan sama kita. Tapi bapak kapan royal sama istri, maka isu Allah pun akan royal kepada kita. Sayang, manjain istri, manjain, beli emas yang banyak, gampang Pak. Kalau istri bapak sakit, obatnya gampang Pak. Lihat istri tak sakit, gampang, ajak ke toko emas, langsung sembuh istri Pak. Alhamdulillah. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini adalah bapak-bapak yang soleh semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kenapa? Karena bapak ingat bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Juga ibu, ibu tidak akan bisa masuk surga, apalagi hanya mencium bau surga ketika ibu durhaka kepada suaminya. Bu, biasa melawan sama suaminya. Seorang istri gampang tiket surga Bu. Al-mar'atu idza salat khamsaha, seorang istri apabila menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, menjaga puasa Ramadannya, wa hafidat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan ketika seorang istri taat kepada suaminya, faqila, maka katakan kepada istri tersebut, udkhulil jannah, silakan dia masuk surga, min abwabil jannah ma syi'ti, dari pintu surga yang mana yang kita kendaki. Gampang, tiket surga cuma 4. Jaga salat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami, patuh, maka pintu surga terbuka untuk kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita bersama berkumpul ini bukan hanya mengukuhkan silaturahmi kita, mudah-mudahan menambah keimanan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Karena orang-orang yang sering bersilaturahmi, nih kata ustaz saya, maaf, ada 5 jari di dalam tangan kita. 5 jari ini ada 5 unsur. Yang pertama jempol. Kalau 5 jari sudah ada,
dan sudah kita, mohon maaf, kita jaga, maka urusannya beres. Apa 5 jari? Yang pertama jempol, indo jari, jempol. Apa ini? Simbol umaro, pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga apa? Para pemerintah, selama pemerintah tidak bermaksiat dan tidak memerintahkan kemaksiatan, taat. Umaro, jempol. Kalau para pemimpin bilang umaro, bilang oke, beres oke. Orang dulu nggak bisa tanda tangan pakai cap jempol, legalitas. Ini legalitas. Pemerintah yang punya legalitas. Yang kedua, telunjuk. Siapa telunjuk? Orang kaya. Kalau orang kaya udah nunjuk-nunjuk, urusannya beres. Orang kaya masuk ke masjid yang lagi bangun nih, kata orang kaya, saya nanti nyumbang ini, saya nanti nyumbang ini, saya nanti nyumbang ini, urusannya beres. Orang kaya sudah mainan jarinya, urusannya beres. Bapak wakil manggil saya dengan jarinya, transfer, cat-cat, urusannya beres. Pakai jari. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Yang ketiga ini apa? Jari tengah. Siapa? Umar apa? Penegak hukum. ABRI, ulama, TNI, polisi harus di tengah, menegak kebenaran, menegakkan keadilan, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Betul? Gak boleh miring ke kiri, miring ke kanan. Yang keempat, jari manis. Siapa? Ini peranannya anak-anak muda. Nih kayak di sini muda-muda semua saya lihat, masya Allah. Udah muda-muda, ganteng-ganteng lagi. Mudah-mudahan salah satunya ada yang nanti jadi menantu saya nih. Masya Allah, ini anak muda. Apa? Motor sebagai penggerak. Masya Allah. Kalau semua kepengurusan pemimpin matoa manang tua ai madodong, jalannya lambat, maka ada anak muda-muda yang tampil. Masya Allah, ini bapak wakil muda dia tuh, umurnya masih 30 tahun. Masya Allah, bapak kepala desa juga masih muda. Ya selisih sedikit sama pak wakil, 31 lah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini anak muda punya peranan. Maka apa? Ayo fungsikan peranan kita sebagai muda untuk apa? Untuk berdakwah, menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, peranan siapa? Ini kecil-kecil cabai rawit nih, kelingking, jentik. Apa bahasa Bugisnya? Bahasa Bugisnya kelingking apa? Bahasa Sulawesinya? Ada yang tahu? Anak lima apa? Ya pokoknya ini kelingking, jentik. Ini kecil-kecil cabai rawit. Peranan siapa? Peranan para ibu, para wanita. Ini kecil tetapi luar biasa. Saya tanya, Pak, Bapak, bagaimana perasaan Bapak 1 minggu tidak ada ibu di rumah? Bagaimana perasaan tak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana perasaan tak? Ya Allah. Oh, nggak punya bini, nggak usah ditanya. Yang punya istri, nggak ada istri di rumah 1 minggu saja, bagaimana perasaan tak? Pusing toh? Pusing Pak? Pusing. Apanya yang pusing? Kepala mana? Kok atas bawah? Maksudnya siapa atas bawah? Emang ada kepala di bawah? Ada kepala di bawah? Masya Allah, tidak ada yang mencuci, tidak ada yang memasak, tidak ada yang menyapu, tidak ada yang beres-beres rumah. Semua dikerjakan oleh seorang istri. Punya peranan yang luar biasa. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Maka tidak salah ketika Rasul ditanya, ya Rasul, siapa saya harus berbakti setelah Allah dan Rasulnya? Ummuk, ibumu. Sumaman, siapa lagi? Ummuk, ibumu. Sumaman ya Rasul, ummuk, ibumu. Ibu. Baru yang keempat, sumaman, abuk, bapakmu. Ibu 3 kali, baru bapak 4 kali. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak, ibu. Kok jadi begitu ya? Ayo lu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Kalau tiap tahun matampu mengandung kan begitu. Mengandung, melahirkan, habis mengandung, habis melahirkan
Mengandung lagi, lahiran ya, lahiran. Mengandung lagi. Bapak jangan ketawa Pak, Bapak mah enak naruh saham doang. Ibu setengah mati melahirkan, ya Allah, melahirkan. Ibu berjuang di rumah, di kamar bersalin. Bapak apa kerjaan? Mondar mandir di depan kamar bersalin. Betul nggak Bu? Ibu di dalam. Ya Allah, sekali-kali Bapak dampingi istri melahirkan agar Bapak bisa tambah rasa cinta Bapak kepada istri. Pak, Alhamdulillah. Ini kecil-kecil cabai rawit. Kalau di Sulawesi, mohon maaf, ibu itu artinya Indo. Makanya apa? Suka disimbolkan Indo 5, bukan Ambo 5. Toh? Indo boting, degaga Ambo boting. Indomaret tadi tidak ada? Ambo Maret. Indomie tidak ada? Ambomi. Indosiar tidak ada? Ambosiar. Bahkan negara kita Indonesia bukan Ambonesia. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, ini punya peranan masing-masing. Ibu juga punya peranan. Umaro, orang kaya, investor. Lalu apa? Penegak hukum, anak-anak muda. Lalu apa? Ibu, perempuan. Kalau semuanya memerankan peranannya masing-masing, maka apa yang tidak bisa kita raih? Orang menyapu dengan 5 jari akan kuat. Dengan 5 jari kuat. Saya memegang mic ini, 5 jari kuat, 2 jari lemah. Apalagi 1 jari tidak bisa. Tapi dengan 5 jari kokoh pegangan mic saya ini. Maka dengan 5 jari, ayo kita ciptakan daerah Kutai Timur ini menjadi negara atau menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu daerah yang dicintai oleh Allah, yang religius, yang begitu dekat dengan Allah, yang takut dengan Allah. Maka apa? Pilihlah pemimpin-pemimpin kelak yang benar-benar sejalan, pemimpin yang kita harapkan bisa membawa Kutai Timur menjadi daerah yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya robbal alamin. Maka jangan ragu, pilihlah Bapak Kasmidi. Biar ditambah transferannya. Masya Allah, tapi beliau kan sudah terbukti. Betapa tidak 1 tahun, 2 tahun, beliau berpuluh-puluh tahun memedikasikan pikirannya, akalnya, tenaganya, waktunya. Masya Allah. Kasmidi. Apa singkatan Kasmidi? Kas, karismatik orangnya. Asik. Mi. Apa mi? Bikin rakyat kerjaannya. Dialah yang akan menjadi Bapak Bupati. Insya Allah. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya saya tutup dulu. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sayang-sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang disayang, orang tampan tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik, tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan, tetap mau sembahyang. Salli wa sallim
disayang-sayang, orang miskin tidak bersyukur. Nabi Sulaiman kaya, tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin, tetap mau bersyukur. Ibu, Bu, Pak, kalau ada istrinya nggak mau sembayang, apalagi di bulan Zulhijjah ini, gertak Pak, Bu, salat. Kenapa Pak? Tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga. Dosa ibu jadi dosa tanggungan saya. Salat. Kalau istrinya bilang, kalau tidak mau salat Pak, kalau ibu tidak mau salat, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah? Pasti takut istrinya. Ibu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Pilih sholat. Sayang disayang-sayang, istriku tersayang tidak sembayang. Nyanyiin Bu. Ibu, suami nggak mau sembayang, ancam, Pak, sholat. Kenapa? Pak, saya dosa. Itu tanggung jawab Bapak. Tapi Bapak dosa, saya tidak ada kaitannya. Jadi kalau Bapak tidak sholat, Bapak berdosa sendiri. Dan Bapak tidak sholat, saya tidak kasih jatah 1 bulan. Ancam lu. Sayang disayang-sayang, suamiku berkumis tidak sembayang. Asik yang ada kumis, jangan tersinggung yang berkumis. Suamiku giginya ompong tidak sembayang. Ya Allah, yang ompong jangan ditutup ompongnya. Sudah tua nggak mau sholat, mau kemana? Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan silaturahmi kita melahirkan kebaikan dan bertambah kebahagiaan kita, bertambah keimanan dan ketakwaan kita. Ingat, yuk kita isi bulan Zulhijjah ini dengan menebar kebaikan, dengan menebar amal soleh, dengan menebar kebajikan, baik yang hablum minallah, berhubungan kita langsung dengan Allah, maupun berkaitan hablum minan nas, silaturahmi kita perkuat hubungan kita sesama manusia. Maka ketika hubungan kita baik, kita akan selamat dunia akhirat, insya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang, boleh dong dipanggil lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.